warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Nikma, Hadir. Sofi, Saya. Faiza. Hadir. Untuk yang tidak masuk, apakah ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada masuk semua. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai materi apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa? Teks narasi. Untuk teks narasi tentang apa? Teks narasi adalah pemisahan suatu cerita atau kejadian atau deskripsi suatu peristiwa. Baik, terima kasih. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai mengungkap nilai budaya Pendalungan melalui teks laporan hasil observasi. Sebelum itu, dari kalian apakah ada yang mengetahui mengenai apa itu budaya Pendalungan? Tidak tahu. Oke. Silakan disimak video ini ya. Probolinggo merupakan salah satu daerah di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur yang masyarakatnya teridentifikasi berbudaya Pandalungan atau Pendalungan atau berarti campuran. Interaksi terus-menerus masyarakat berbeda latar belakang kultur di Probolinggo melahirkan pola budaya baru, hybrid atau hasil pencampuran. Di kota Probolinggo, upaya identifikasi karakter budaya Pandalungan Probolinggo telah dilakukan sejak awal 2000-an melalui beberapa kali forum seminar dan workshop. Namun sejalan dengan akulturasinya yang masih terus in progress, belum terlalu banyak pendaran budaya Pandalungan Probolinggo bisa teridentifikasi selain bahasa dialek Probolinggoan yang juga masih minim. Apa itu Pandalungan? Apakah budaya Pandalungan Probolinggo berarti hanya campuran Jawa dan Madura? Lalu, agar budaya Pandalungan Probolinggo semakin tegas karakternya, apakah perlu langkah mendesain? Sebagai salah satu bahan refleksi Hari Jadi Kota Probolinggo ke-663, jurnalis Sadat.id TV Iqbal Al-Fardi mewawancarai khusus dosen Fakultas Ilmu Budaya atau FIB Universitas Jember, Dr. M. Ilham Zubazari MSI mengenai budaya Pandalungan. Di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur ini, daerah dengan budaya Pandalungan ditemukan di mana saja, Pak? Ya, kalau secara pembagian kewilayahan, Jawa Timur ini kan ada 10 wilayah kebudayaan. Ya. Salah satunya adalah Pendalungan. Nah, Pendalungan ini terbentang mulai dari wilayah Tapal Kuda, mulai dari Pasuruan, terus Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo sampai ke Banyuwangi. Nah, kalau di Probolinggo kan ada etnis, subetnis. Pandalungan semuanya.
Orang-orang kita bisa menyebut itu sebagai orang-orang pendalungan. Pendalungan. Ya. Tapi kan masalah identitas kultural itu kan kembali ke masing-masing. Kalau si orang tersebut tidak mau disebut dirinya sebagai orang pendalungan, ya nggak masalah juga. Tapi untuk kepentingan studi sosiologi misalnya, studi politik, studi kebudayaan, kita kan perlu identifikasi. Identifikasi semacam itulah yang kita perlukan, dan secara global, secara umum kita menyebut orang-orang yang mendiami wilayah Tapal Kuda ini sebagai orang pendalungan, termasuk di Probolinggo itu. Termasuk di Probolinggo. Baik, Ibu akan menegaskan, jadi budaya pendalungan itu adalah budaya hasil percampuran budaya Jawa dan Madura yang berkembang di Probolinggo, wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Budaya ini tercermin dalam bahasa, adat istiadat, dan pola kehidupan masyarakat yang bersifat terbuka dan adaptif. Untuk nilai-nilai dalam budaya pendalungan meliputi gotong royong, toleransi, religiusitas, menghormati orang tua, kekeluargaan, kerja keras, musyawarah, dan pelestarian tradisi. Selanjutnya, mari kita belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Kalian apakah ada yang tahu tentang teks laporan hasil observasi? Jadi, teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang berisi informasi tentang suatu objek atau keadaan berdasarkan pengamatan secara langsung dan disusun secara objektif serta faktual. Objeknya bisa lingkungan, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lainnya. Untuk fungsinya itu yaitu memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pembaca objek yang diamati tanpa dipengaruhi pendapat pribadi. Untuk ciri-cirinya yaitu bersifat objektif, mengandung informasi faktual, disusun secara sistematis menggunakan bahasa baku dan formal, menjelaskan objek secara umum, menggunakan kaidah kebahasaan yang jelas, dan bertujuan memberikan informasi. Untuk strukturnya itu yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi penjelasan awal tentang objek yang diamati. Untuk yang kedua, deskripsi bagian, yaitu penjelasan rinci tentang ciri-ciri atau bagian-bagian objek. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat atau simpulan, yang berisi penjelasan tentang manfaat atau kesimpulan hasil observasi. Untuk jenisnya ini ada 3, yaitu yang pertama laporan observasi sistematis, kedua laporan observasi partisipasi, dan yang ketiga laporan observasi eksperimental. Untuk kaidah kebahasaannya, yang pertama menggunakan kalimat definisi, itu kalimat yang menjelaskan pengertian. Untuk yang kedua menggunakan kata benda nomina, itu digunakan untuk menyebut objek yang diamati. Untuk yang ketiga menggunakan kata kerja material, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Yang keempat menggunakan istilah ilmiah atau baku, bahasa yang digunakan bersifat formal. Dan yang kelima menggunakan kalimat objektif, yaitu informasi yang disampaikan berdasarkan fakta tanpa opini pribadi penulis. Baik, selanjutnya dari pemaparan materi, apakah ada yang tidak dipahami? Maka Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Yang Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok kanan, yang kedua kelompok kiri. Oke, Ibu beri waktu 5-10 menit untuk mengerjakan ya. Baik, kelompok mana yang mau maju duluan untuk menyampaikan hasil jawabannya? Kelompok kiri ya? Iya, silakan.
termasuk deskripsi bagian ialah paragraf kedua dan paragraf ketiga. Lalu paragraf yang termasuk deskripsi manfaat ialah paragraf keempat. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok kiri. Karena jawabannya benar, maka Ibu akan memberi hadiah. Baik. Untuk selanjutnya kelompok kanan. Baik, kalau dari kelompok kanan yang nomor 1 paragraf ke berapa yang termasuk pernyataan umum? Paragraf pertama. Yang nomor 2 paragraf yang termasuk deskripsi bagian itu kedua dan ketiga. Dan yang nomor 3 paragraf yang termasuk deskripsi manfaat atau simpulan itu keempat. Baik, benar. Ye, tepuk tangan. Dia dapat jajan lagi. Untuk tugas kelompok sudah selesai, maka Ibu akan memberikan evaluasi berupa kuis. Nah, nanti kuis ini akan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Apakah ada yang pernah main Zep Quiz? Jadi ini nanti kalian kerjakan di rumah, ada 16 soal. Yang pertama 15 soal pilihan ganda dan 1 soal esai. Nanti soal esainya itu kalian membuat teks laporan hasil observasi mengenai nilai budaya pendalungan. Nanti Ibu akan memberikan petunjuk pengerjaannya ya. Ini gamenya nanti kalian bisa berjalan atau berlari. Nanti ada tombol ke kanan, ke kiri, mundur atau maju. Oh iya Bu, siap. Baik. Itu digunakan untuk mencari pertanyaannya. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Apakah ada yang berkenan untuk membacanya? Saya Ibu. Baik, silakan. Terima kasih Ibu. Teks laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang berisi informasi berdasarkan hasil pengamatan yang disampaikan secara objektif, faktual, dan tersusun dengan baik. Teks ini memiliki struktur yang jelas, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat atau simpulan, serta menggunakan kaidah kebahasaan yang sesuai agar informasi mudah dipahami. Melalui contoh budaya pendalungan, dapat diketahui bahwa budaya ini merupakan perpaduan budaya Jawa dan Madura yang berkembang di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Budaya pendalungan ini memiliki ciri khas dalam bahasa, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat yang mencerminkan nilai toleransi, kebersamaan, dan saling menghargai. Oleh karena itu, budaya pendalungan menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia yang penting untuk dilestarikan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatian dan antusiasnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat dan semoga sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.